segini? Enggak kalau segitu. Oh enggak. Panjang. Dek, aduh. Bisa cut dulu nggak deh? Jangan dibayangin dong. 1 jam ada di situ. 1 jam. Sekali main. Oke. Di situ dia Nggak ledes. habis aku di situ. Keluar percikan api nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Andi. Satu-satunya host yang bisa bikin kamu nyaman tapi tidak terlalu tampan. Oke, kemarin siapa nih yang minta? Bang, datengin dong narasumber yang cewek, yang masih muda, yang hot katanya. Kali ini saya datengin buat teman-teman semua nih. Ya, selain cantik, narasumber saya ini juga cindo. Udah cindo, masih muda juga. Tapi mau cerita apa kira-kira ya? Kita sambut aja narasumbernya. Halo, malam Kak Tari. Ya, selamat malam. Kak Tari, terima kasih banyak udah mau datang ke sini. Iya. Kak Tari cindo bener ya? Iya. Wow. Oke, jadi teman-teman tuh kemarin banyak yang komentar Kak. Oh iya. Ya Kak, datangin dong narasumber yang cantik katanya, yang masih muda gitu ya. Jadi saya datangin nih. Kalau boleh tahu Kak Tari ini apa nih sekarang kegiatannya Kak? Aku masih apa ya? Ya kalau ada kerjaan ya berangkat, kalau enggak ya di rumah. Oke. Gitu aja sih. Tapi adalah kegiatan Ada. ya. Oke. Mungkin biar teman-teman nggak pinisirin ya Kak Tari cerita aja sih. Mau curhat apa sih Kak? Banyak pokoknya. Banyak ya. Oke, silakan Kak Tari. Oke, jadi perkenalkan dulu ya. Nama saya Tari. Saya mau ceritain masa lalu saya yang pernah saya lakuin. Tapi sekarang udah enggak sih. Oh, udah enggak sekarang. Udah enggak. Oke. Udah lama. Saya punya temen. Jadi teman sekolah, teman main, kemana-mana tuh sering bareng. Bestie lah ya. Ya bestie. Jadi dia juga sering tidur di kosan saya, nginep gitu. Terus kita juga sering nongkrong bareng, keluar bareng gitu. Di suatu hari saya kan keluar tuh berdua sama dia, namanya Clara. Nah si Clara tuh ngajakin nongkrong di coffee shop. Di coffee shop. Tapi di situ kan saya kan masih malu-malu ya Bang ya, karena saya kan di situ kan merantau juga, jadi di situ tapi saya merantau. Oke. Saya ngekos di situ. Nah, terus saya ngopi di situ. Si Clara tuh tiba-tiba bilang, tuh cowok liatin kamu, gitu. Kayaknya suka deh sama kamu, bilang gitu kan ke saya. Tapi pada saat itu saya nggak merhatiin omongannya Clara. Saya di situ masih malu-malu Bang. Niatnya kan cuma ngopi di situ ya. Terus kita foto-foto di situ. Foto-foto kan kopinya kan agak bagus ya tempatnya. Nongkrong di situ, foto-foto, terus kita pulang. Saya ceritakan latar belakang saya dulu ya Bang ya. Oke. Jadi saya kan nggak satu rumah sama mama sama papa saya. Oke. Jadi itu cuman dikirimin uang, saya difasilitasin motor, dikasih tempat di kos-kosan. Jadi juga berangkat sendiri, apa-apa sendiri. Nah pada saat itu saya kan pernah ada masalah ya sama keluarga, jadi uang bulanan saya tuh di stop di situ. Uang bulanan di stop, jadi mau nggak mau ya saya sambil kerja sendiri gitu, cari kerjaan di luar sambil. Nah terus singkat cerita teman saya Clara itu kan tahu tuh semua curhat-curhatan saya di situ. Saya curhat begini-begini, ada masalah sama mama, sampai mama saya tuh nggak mau ngasih uang saya, dan terpaksa saya juga kerja di situ. Terus singkat cerita dari kopi-kopi itu, besoknya aku ganti yang ngajak dia keluar. Si Clara bilang, tumben-tumben loh ngajakin aku keluar, bilang gitu. Terus akhirnya aku ngajak keluar dia makan.
pada saat itu ada cowok bang, dia tuh mondar-mandir di tempat makan yang saya duduk di situ. Nah terus si Clara tuh bilang, kenapa mondar-mandir dari tadi, liatin temen aku, bilang gitu kan. Terus tiba-tiba cowoknya duduk di situ. Nah terus aku juga malu dong, aku juga kaget lah, kok malah jadi duduk di sini. Aku bilang gitu. Terus masnya itu bilang, boleh nggak kenalan, bilang gitu. Terus umur berapa kamu? Terus temanku masih bilang dia tuh masih sekolah, bilang gitu. Terus masnya bilang, kok muka kamu cantik banget, bilang gitu. Rumah kamu di mana? Tapi pada saat itu aku nggak kepikiran yang aneh-aneh bang, cuman kenalan, cuman ditanyain nama, terus ya udah tukeran nomor WhatsApp di situ. Terus akhirnya si Clara bilang, kamu tuh kenapa sih setiap ada cowok yang deketin kamu tuh selalu tolak? Apa salahnya? Kamu tuh cantik loh, teman-teman kamu tuh pengen jadi kayak kamu, tapi kok malah kamu yang kayak gitu, nggak manfaatin kecantikan kamu, bilang gitu. Terus di situ saya juga masih agak malu-malu ya, karena kan juga banyak yang suka. Terus tapi saya nggak merhatiin itu. Terus singkat cerita, di situ masnya itu ngajakin pulang bareng bang, waktu saya makan itu. Terus tapi aku tolak. Terus Clara marah-marah di situ. Kamu tuh cantik-cantik, nggak digunain cantiknya, bilang gitu. Terus aku juga marah dong lah, yang cantik aku kok malah dia yang marah-marah kan gitu kan. Terus masnya maksa aku, terus tapi aku nggak mau, kan aku bawa motor di situ, aku goncengan sama dia. Terus saya tetap kekeh pulang sendiri sama dia. Akhirnya besoknya masnya itu chat aku, tapi di situ aku bilang sama si Clara, woi ini gara-gara kamu tuh nih cowok jadi ngecat aku bilang gitu. Terus si Clara bilang, kalau kamu nggak mau ya udah sini buat aku aja, dia bilang gitu. Itu di kosan ya. Terus di situ aku ngerasain bosen bang, jadi kegiatanku itu cuman sehari-hari pulang ke kos, cari makan, pulang, udah gitu aja setiap harinya. Nah, singkat cerita kan si Clara itu kan bikin story kalau dia tuh baru main ke clubbing gitu loh. Nah, di situ aku tanya, "Lu ngapain sama di sana sama siapa?" Aku bilang gitu. Terus dia VC, Bang, dia telepon. Terus aku kan baru tiduran di situ di kos. Terus si Clara bilang, "Lu mau nggak aku jemput?" Bilang gitu. "Kalau mau kamu siap-siap, aku jemput sekarang," dia bilang gitu. Terus tapi akunya enggak aku takut, aku nggak kebiasaan, aku nggak pernah datang ke tempat kayak gitu. Nah terus tapi pada saat itu aku penasaran bang, penasaran kok tempatnya kayak enak ya, tuh nggak pernah loh aku masuk di tempat kayak gitu. Tapi kok Clara seneng banget, setiap malam minggu dia tuh datang ke tempat itu terus seru gitu, ada DJ kayak gitu kan. Terus akhirnya minggu berikutnya hari Sabtu aku telepon si Clara, "Lu mau kemana? Kamu mau kemana? Kalau kamu mau ke tempat yang biasa kamu, aku mau dong ikut," aku bilang gitu. Terus si Clara bilang, "Dih, ini beneran kamu atau enggak tuh? Enggak nih," gitu kan. Terus "Enggak biasanya loh kamu mau ikut aku," bilang gitu. Terus "Iya aku mau, aku baru stres, capek sekolah terus," gitu kan. Di situ aku udah dandan ya bang, styles gitu. Terus aku dijemput si Clara. Aku pertama kali bang masuk di klub itu, baru ngerasain dunia malam itu. Di situ senengnya minta ampun, ternyata tuh enak banget gitu. Terus dikenalin sama teman-temannya yang di situ. Ditawarin minum juga di situ, ditawarin minum, tapi akunya nggak mau. Ditawarin rokok juga di situ. "Kamu mau coba ngerokok nggak? Aku udah biasa ngerokok nih, cobain buat kamu," bilang gitu kan. Terus akhirnya aku mau cobain, tapi di situ aku batuk-batuk bang, kan nggak pernah ngerokok. Tapi aku di situ batuk-batuk, udah lah nggak mau lagi gitu. Nah terus aku dipaksa tuh, ada cowok ya, tiba-tiba tuh deketin aku gitu. Terus aku di situ, aduh siapa ini? Aku takut bang di situ. Terus aku bilang si Clara, "Clara, siapa nih? Jangan-jangan kamu lagi nih yang kenalin aku," aku bilang gitu kan. Terus si Clara bilang, "Udah, kalau di sini tuh ya tempatnya kayak begini. Kalau kamu nggak mau dideketin sama cowok ya pulang aja sana di rumah," bilang gitu.
Terus singkat cerita, aku diajakin minum. Aku ya mau nggak mau ya bang ya, dikasih segelas gitu, satu gelas gitu. Nih gantian gitu kan itu kan ngelingkar gitu ya. Terus aku cobain bang di situ. Aku pura-pura ya mau-mau aja. Padahal aku nggak pernah minum minuman kayak gitu. Terus akhirnya aku coba minum. Di situ perut rasanya panas banget bang, panas, tenggorokan panas ya. Terus di situ aku mulai batuk-batuk, tapi aku udah diem aja sambil liatin orang joget-joget di situ. Banyak cowok-cowok ganteng juga di situ. Terus tapi di situ aku masih diam. Si Clara bilang, lu nggak mau joget? Kamu nggak mau joget di situ? Terus kalau mau joget, ayo maju sama aku, nyawer lah di situ kan. Terus akhirnya aku mau maju bang, aku mau cobain berdiri di depan gitu. Terus di situ ada cowok yang deketin aku bang di situ, ngajakin kenalan juga. Terus si Clara bilang, temanku cantik, coba dah, dia bilang gitu. Terus, apaan lo bilang cobain, enak aja, aku kan bilang gitu. Terus akhirnya si Clara mundur, aku ditinggal sendiri di situ sama cowok itu. Terus akunya dirangkul gitu, terus ditanya, kok kamu di sini? Ada masalah mesti? Dia bilang gitu, tanya. Enggak, cuman mau main, bosen di rumah terus. Diajakin Clara malam mingguan, aku bilang gitu kan. Terus gak usah pulang ya, tungguin aku pulang aja, ntar aku anterin pulangnya, bilang gitu. Itu kan sampai aku tuh pulang tuh jam 2 malam bang di situ. Aku baru pertama kali tuh pulang malam sampai jam 2 malam. Terus doa pagi lah itu. Nah terus di situ aku minum itu ada sekitar 3 gelas bang di situ, tapi udah kepala tuh udah keliengan, udah badan lemas gitu ya. Terus akhirnya aku duduk ke belakang, dikasih sama temennya Clara itu, ada cewek-cewek juga di situ. Ternyata temen Clara itu udah sering di situ juga, natap di situ. Terus dia tuh ada box sama om-om juga di situ ya kan. Terus akhirnya saya udah nggak kuat, aku ngajak Clara pulang. Aku pulang bang di situ. Ternyata nomor aku udah dikasihin sama cowok yang ngajak aku kenalan tadi. Nah terus singkat cerita kan hari Senin itu kan, terus si Clara bilang, kamu mau nggak aku kenalin sama teman aku? Dia bilangnya gitu. Terus teman siapa? Aku bilang gitu. Nggak aku tuh jelek, malu aku kan bilang gitu. Terus si Clara ngotot ngeyel banget, difotoin dari samping, dari kanan kiri difotoin. Jadi aku malu kan. Terus aku nggak dandan di situ. Terus udahlah diem aja kamu. Terus akhirnya si Clara tuh bilang, udah nggak usah munafik lah, kamu tuh butuh duit. Kalau kamu nggak mau nurut sama aku, siapa yang mau bayar kos kamu? Bilang gitu kan. Terus padahal kamu udah nggak dikasih mama. Terus kamu mau cari uang, mau kerja kamu, ijazah aja masih kan, bilang gitu kan. Terus akhirnya emang mau ngapain? Aku bilang gitu kan. Udah aku kenalin sama om-om ya. Kalau dia om tuh gadun, dia bilang gitu. Terus akhirnya nggak lama aku telepon sama om-om itu, dikenalin tuh. Besok datang ya di acara aku, bilang gitu. Siapa? Dia sebutin nama. Terus mau ajak kemana gitu kan. Terus kamu datang nanti Clara udah aku kasih tahu tempatnya di mana, bilang gitu. Terus singkat cerita aku kan orangnya tuh penasaran gitu loh bang. Terus nggak percaya kalau masa ada orang yang suka sama aku kan bilang gitu kan. Terus si Clara udah ngeyel kamu. Terus hari Sabtu berikutnya aku datang di acara itu, di klub itu lagi. Akhirnya ketemu sama si om itu. Terus si Clara ninggalin aku di situ. Itu yang kemarin telepon sama kamu, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya aku duduk di situ, kenalan. Waktu aku pegang tangannya tuh tiba-tiba langsung cium di situ, Bang. Aku langsung kaget dong. Aduh, aku nggak pernah cium sama cowok. Terus tiba-tiba cium kan. Jadi deg gitu kan. Duduk sambil gemeteran deg gitu. Terus akhirnya omnya tanya, kamu yakin mau kenal sama om, bilang gitu kan. Terus lah aku dipaksa kok sama Clara, kan aku gengsi tuh ya. Pertamanya aku gengsi,
aku dipaksa sama Clara, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya udah nggak apa-apa, aku sambil dielus-elus kepala aku gitu. Terus akhirnya di situ diajakin minum bang. Aku mau dong, aku mau di situ. Terus akhirnya om itu ngajak aku maju, mau diajakin joget gitu kan. Ke Di situ, arena nih ya. Ke arena gitu ya. terus itu kan partinya besar-besaran tuh dia tuh. Terus akhirnya aku mau. Ya mau nggak mau ya bang ya kan diajakin ke situ, niatnya kan juga mau datang ke acaranya dia, mau nggak mau dong di situ. Nah di situ aku udah mulai nakal bang di situ, karena gara-gara temanku itu. Terus akhirnya aku maju, dikenalin sama teman-temannya, teman-temannya tuh bos-bos besar gitu. Terus aku mikir lah, aku tuh masih kecil, belum saatnya aku kayak gini, aku mikir gitu kan. Terus tapi om itu bener-bener bangga loh ngajak aku loh. Di situ kan aku juga namanya cewek, kalau diajak keluar sama cowok kan dandannya juga harus rapi, wangi, cantik gitu ya kan. Terus dikenalin sama om itu, pacar aku, dia bilang gitu kan. Wah, cantik banget bos, dia bilang gitu. Umur berapa tuh? Kayak masih anak gadis, dia bilang gitu. Terus udahlah, diem kamu, dia bilang gitu. Terus mau tak jadiin istri kedua, dia bilang gitu. Di situ aku udah semakin deg-degan di situ. Akhirnya aku kenalan juga sama teman-temannya. Terus aku pindah sofa bang di situ, pindah sofa sama teman-temannya. Jadi di situ cuman aku sama om itu, ceweknya aku maksudnya, ceweknya cuman aku di situ sama teman-temannya kan cowok-cowok. Di situ bahas bisnisnya mereka di situ. Terus singkat cerita om itu bilang, kamu pulangnya jangan sama temanmu ya, sama aku aja, bilang gitu. Ntar om kasih uang, kamu butuh apa, bilang gitu kan. Nggak mungkin kalau kamu sampai kesini kalau kamu tuh nggak butuh uang, dia bilang gitu. Terus aku bilang sama om, aku jujur dong di situ, soalnya kan kelihatan punya duit ya di situ ya. Terus akhirnya aku jujur sama dia. Sebenarnya tuh aku habis marah sama ada masalah sama mama aku, jadi aku stres di sini, nggak ada tempat untuk cerita, aku bilang gitu sama si om. Terus omnya bilang, ya udah tenang, sekarang ada om di sini, kamu nggak usah khawatir, dia bilang gitu kan. Semua kebutuhanmu nanti aku yang cukupin, dia bilang gitu. Sambil aku ciumin bang di situ, pipiku diciumin gitu. Terus aku di situ udah diam aja, aku orangnya diam aja, udah manut aja di situ. Terus akhirnya kan temanku datang tuh nyariin aku. Ayo pulang, bilang gitu kan. Terus enggak, aku mau di sini, aku bilang gitu. Enggak, aku mau di sini. Lah kemarin waktu diajakin cowok itu nggak mau pulang bareng, sekarang kok mau, bilang gitu kan. Terus udahlah, kalau kamu mau pulang bawa tuh kunci motorku, aku bilang gitu kan. Bawain kunci motorku ya, nanti tolong dianterin ke kos, aku bilang gitu. Terus singkat cerita, aku nungguin om itu di situ. Di situ aku mulai di sofa itu, mulai apa ya? Ya biasa ya kalau orang habis minum itu kan pengennya sor terus gitu loh bang. Jadi nafsunya tuh semakin tambah gitu loh. Terus aku mulai nyaman bang di situ, mulai nyaman di situ. Terus akhirnya aku nggak mau pulang, aku mau ngikut dia. Terus, nyaman ya? Nyaman. Terus aku dia gitu sambil dia mainin HP gitu ya. Aku sandar di pundaknya gitu. Terus dia disuruh minum terus bang di situ, tapi disuruh minum, ditawarin rokok, tapi akunya kan nggak kuat ngerokok. Udah gitu akhirnya pulang bareng naik mobil tuh. Aku tuh kan sebelumnya kan nggak pernah ya yang namanya digoncengin cowok. Terus pada saat itu kan mobilnya kan lumayan bagus bang di situ. Jadi aku tuh kayak mikir, ini ngimpi enggak ya? Aku pertama kali kenal sama cowok, maksudnya mau jalan bareng langsung sama om-om yang kaya gitu loh. Terus akunya kan jadi kepedean bang di situ. Terus akhirnya aku pulang, masuk ke mobil itu, mobilnya benar-benar bagus, wangi, dan di belakangnya itu ternyata ada baju-baju dia, tapi berantakan gitu loh bang. Di jok belakang itu kan 2 baris tuh di situ. Terus waktu masuk si om bilang, maaf ya berantakan, aku nggak pernah pulang rumah. Jadi aku tuh ya gini-gini aja hidupku. Kalau siang ya cari kesibukan, kalau malam datang ke sini, udah gitu aja. Sampai baju-baju, kemeja kayak gitu sampai di belakang semua. Terus singkat cerita kan mampir isi bensin bang di situ. Terus tapi dianya mau telepon sama temennya, mampir ke rest area sebentar.
akhirnya aku punya niatan untuk beresin baju yang di belakang dong bang, di punya om itu. Terus tak lipetin bajunya itu, tak tata rapi, terus sambil aku pilihin antara baju sama kemeja gitu kan. Terus udah selesai, aku duduk lagi di depan, omnya masuk, dia nengok tuh ke belakang. Loh, kamu rapiin, bilang gitu. Iya, aku nggak suka lihat baju berantakan, aku bilang gitu. Terus si omnya bilang, udah cantik, pinter bersih-bersih, terus nggak perlu disuruh, udah pengertian, dia bilang gitu. Kurang apa lagi coba, dia bilang gitu. Ini aku hoki apa gimana sih, dia bilang gitu kan. Terus tapi di situ aku udah kepala udah keliengan. Terus akhirnya aku ketiduran bang di situ. Tapi pada saat itu masih muter-muter, masih ya dia senang sambil dengerin musik di mobil gitu. Dia sambil minum bang di situ. Kuat ya. Kuat. Terus akhirnya dia menawarin aku, kamu mau pulang apa mau ikut aku, bilang gitu. Terus enggak, aku mau pulang, enggak kuat aku, besok lagi aja. Terus akhirnya dia minta nomorku, tukeran nomor, akhirnya aku dipulangin bang. Terus besok kalau aku ajak keluar mau ya, aku ajakin makan, meeting, dia bilang gitu. Terus akhirnya aku bilang, ya aturin aja jadwalnya, bilang gitu. Aku pulang, terus bangun-bangun itu kan aku udah langsung tidur bang di situ, udah nggak kuat, capek, badan pegel-pegel, pakai heels kan, semalaman aku tidur. Keesokan harinya aku nggak berangkat sekolah bang di situ. Aku udah mulai pikiran kemana-mana ya kan, udah nggak mau, jadi males sekolah, terus maunya senang-senang aja gitu. Terus omnya tuh telepon, mau nggak keluar, kamu baru sibuk nggak gitu kan, kamu nggak sekolah, nggak, males, aku bilang gitu. Terus ya udah kamu siap-siap, om jemput ya, bilang gitu. Akhirnya aku dijemput, keluarlah kita, keluar makan. Di situ waktu masuk mobil, lagi-lagi langsung dicium, kan gitu. Terus aku sambil pegangin pipinya gitu kan, aku gemes sama dia kan. Terus akhirnya dia bilang, dia tuh orangnya kan to the point ya, langsung bilang, kamu pernah nggak ngewe, bilang gitu kan. Kamu udah pernah belum? Kamu masih apa udah pernah kayak gituan gitu kan. Terus menurut om gimana, aku kan tanya gitu. Terus nggak mungkin kamu kayak gitu, pasti udah nggak kan, dia bilang gitu kan. Terus om baru pengen, mau nggak om, dia bilang gitu. Terus akhirnya aku bilang sama om, takut gak dipulangin, aku bilang gitu. Terus akhirnya dia jadwalin aku besok keluar lagi, check-in bang di situ. Dia pesenin hotel kayak gitu. Terus di siang itu kita keluar makan, dan di situ kemejanya itu kan dia habis kepanasan keluar, masuk mobil kan kemejanya dibuka tuh bang. Kemejanya dibuka, dia tuh mancing-mancing aku, kayak, duh panas, pengennya dipeluk, dia bilang gitu. Kalau peluk tuh ngerasa adem terus, dia bilang gitu kan. Ya mau nggak mau, terus aku peluk di situ. Terus sambil tak bukain kemejanya, tak suruh pakai baju yang satunya. Akhirnya di situ kita jalan bareng. Di situ dia lagi bang, pegang. Ya jadi dianya mancing-mancing ya kan. Terus ya namanya cewek kalau digituin gimana, digelitikin kayak gitu. Terus akhirnya ya mau nggak mau kan aku juga ya di situ ya. Terus si om bilang, kenceng banget suara kamu. Terus nanti kalau di kamar kamu pasti jerit-jerit nih, dia bilang gitu. Terus seru kayaknya, ayo sekarang aja yuk, ayo, udah nggak kuat nih aku berdiri nih, dia bilang gitu. Terus akhirnya ya sabar dulu lah, nggak bisa kalau sekarang, aku bilang gitu, lanjutin kerjaan kamu dulu, aku bilang gitu. Terus kita kan udah pesen buat besok, aku bilang gitu, udah besok aja gitu. Terus kamu besok dandan yang cantik ya, yang seksi ya, dia bilang gitu. Terus iyalah, orang aku kan udah cantik, nggak perlu disuruh cantik, aku udah cantik, aku bilang gitu. Terus singkat cerita, kebesokan harinya kita keluar dinner dulu bang. Dia udah siapin restoran, dia booking tempat di situ. Kita keluar bareng. Akhirnya pertama kali ke bareng. Dan di situ dia langsung
badanku ditarik di kasur ya kan, di situ langsung dijatin sampai dijatin di situ, terus sampai aku kan kepikiran ya itu kunci, itu pintu udah kamu kunci belum, aku bilang gitu, takutnya masih kebuka ada orang lewat malah liatin kita, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya di situ kita langsung bang dia langsung balik badan aku bang di situ. Terus aku bilang jangan secepat inilah, aku tuh masih malu, aku bilang gitu. Terus kamu yakin ngajakin aku kayak gini, aku masih kecil loh om, aku bilang gitu kan. Aku nggak masalahin umur kamu, dia bilang gitu. Terus akhirnya dia di situ udah berdiri, udah di situ kan aku ngerasa disenggol ya kan. Terus akhirnya kita main bang di situ. Bang ini first time apa? Jujurly? Yang kedua kalinya. Yang kedua okay. kalinya. Setelah aku ini kenapa aku bilang baru kedua kalinya, karena yang lama itu sakit hati aku, jadinya aku kayak malas pacaran, malas kenal cowok lagi gitu loh. Terus kita main di situ lama bang, diamnya lama. Jadi dia mulai tanganku disuruh ke atasin gitu ya, ke atasin, dia jilatin semua dari sini, sini. Kan aku jadinya geli ya bang ya, geli. Jadinya aku juga gaya dong di situ. Jadi nafsu juga akunya. Terus aku juga pegangin dia, pegangin. Gimana megangnya? Megangnya gimana? Ya, pokoknya gitulah. Pokoknya gitu. Terus aku rapain pelan-pelan. Dianya akhirnya aku di atas bang. Aku di atas dia. Gantian di situ. Aku pasin dia. Terus dia minta SP. Iya, digituin. Belum diapa-apain udah di situ. Di mulut dong. Aku kata aduh kok secepat ini om, aku bilang. Terus aku saking nggak kuatnya, dia bilang gitu. Di situ dia bilang kalau om mintanya nggak cuma sekali 2 kali loh, kamu mau nggak, dia bilang gitu. Lah orang namanya udah kayak gini, mau nggak mau ya harus mau lah om, aku bilang gitu. Terus main lagi bang di situ. Terus yang kedua di situ aku sampai suaraku kemana-mana. Kencang banget. Terus aku bilang aku nggak kuat, aku aduh parah sih gitu. Dia juga udah capek bang di situ. Akhirnya kita sama-sama pakai semut gitu. Akhirnya dia aku, terus dia bilang makasih ya, banget dia bilang gitu. Aku nyaman sama kamu tak jadiin istri kedua aku mau nggak, dia bilang gitu. Enggak lah, gila kali, aku bilang gitu. Terus aku godain dia gini, kita ketemu itu cuman sekali ini aja ya, main kayak gini ya, jadi besok nggak mungkin bisa nemuin aku lagi. Aku bercanda kayak gitu, dicubitin bang aku, terus dicipokin gitu, terus sampai ada bekasnya loh di sini. Terus akhirnya aku kamar mandi, keluar dari kamar mandi bang, itu udah masuk transferan. Lah kok udah ditransfer, aku gitu. Ya kamu tuh kalau sama aku nggak mungkin kekurangan, dia bilang gitu. Udahlah kamu tenang aja, kamu puasin aku pasti kasih kamu lebih, dia bilang gitu. Terus akhirnya di situ aku nyaman banget bang di situ, nyaman karena dia juga orangnya baik banget. Ya, royal. Tapi nggak lama bang di situ. Dia tuh orangnya gimana ya? Nggak kuatan gitu loh. Tapi minta beberapa kali gitu. Terus akhirnya sempet itu kan dia minta foto bareng bang di situ. Foto ya, mau nggak? Enggak aku takut, aku bilang gitu. Terus dia paksa-paksa aku. Terus aku kan ada tato ya di sini ya. Terus aku disuruh hadap ke belakang. Dia foto sama tatoku yang ada di sini. Terus akhirnya jangan disebarin ya kemana-mana ya, aku bilang gitu. Ini cuman kita aja yang tahu, aku bilang gitu. Terus akhirnya nggak mungkin lah, masa iya aku mau rusak nama kamu, dia bilang gitu. Itu
sama bang, abis aku dari kamar mandi, transferan masuk lagi di situ. Masuk lagi. Instan ya? Instan. Ini kalau 10 kali ya lumayan ini. Terus di situ jadi yang dipikirin udah transfer uang aja. Mau berapa sekali ditransfer? 500. 500. Oke. Ya terus akhirnya di situ aku nyaman banget. Aku tiduran sambil terus Transfer lagi ya. terus dia bilang, kamu minta apa gitu? Kamu mau beli tas nggak? Mau beli sepatu nggak? Dia bilang gitu. Enggak, udah cukup, aku bilang gitu. Nanti aku takut uang kamu habis di aku bilang gitu kan. Padahal dia kasih juga nggak seberapa, ya gitu kan. Terus besok paginya bangun tidur, dia ngajakin aku sarapan. Di situ sebelum sarapan dia minta yang terakhir kalinya. Udah kita lagi bang di situ bang, mau mandi. Terus sampai itu kita kan dari kasur pindah ke sofa bang, pindah sofa sambil rambatan gitu. Terus sampai akunya kan nggak kuat sakit ya di situ. Dia bilang, yaudah kita sekalian pulang ya, sarapan sekalian pulang. Dia bilang gitu. Terus aku bilang, besok kalau aku kangen gimana? Akunya jadinya yang ngajar dia. Terus ya udah, kalau kamu kangen ya udah telepon aja, ntar kita ketemuan lagi. Dia bilang gitu. Udah kita pulang. Akhirnya udah dong di situ kita pamitan, sama-sama pamitan pulang. Saya dianterin. Besoknya, malam itu terus si Clara telepon, gimana? Udah puas kamu? Bilang gitu. Dikasih uang berapa? Banyak nih. Terus aku kasih dong, aku bagi ke dia. Makasih ya, aku udah dikenalin sama om itu. Dia baik banget. Aku nyaman sama dia, bilang gitu. Terus ternyata si Clara sebelum aku pulang dari situ udah kasih tahu ke om satunya lagi. Aku udah dikenalin di situ. Terus singkat cerita tuh ya, aku langsung masuk pas aku ketemu sama omnya satunya lagi ya om. Bang, aku ketemuan lagi sama cowok dan di situ dia ganteng banget dan di situ dia memang jujur. Aku tuh baru stres jadi nggak puas sama istriku, dia bilang gitu. Aku minta sama teman kamu yang ada nggak cewek yang bisa maafin aku, dia bilang gitu. Terus akhirnya kita keluar, kita ngobrol. Dia udah itu elus-elus celana bang, dia bilang aku udah nggak kuat sama kamu, dia bilang gitu. Udahlah ayo gas langsung lah, dia bilang gitu kan, nggak usah basa-basi, ntar kita kenalan di sana aja, dia bilang gitu. Akhirnya kita check-in lagi, kita ke hotel dan di situ aku nyaman yang kedua kali bang. Kenapa langsung transfer juga? Enggak. Beda kalau itu. Oh beda. Kita masuk ke kamar, kita kenalan di situ, kita ngobrol-ngobrol. Dia kan bawa minuman, kita sambil minum, dia sambil ngerokok di situ di ruang tamu. Terus akhirnya dia baju, ternyata di bawah pusar itu ada tatonya bang di perutnya. Terus aku jadi penasaran dong sama cowok itu. Aku dipaksa buat SP. Ini itu ya, terus sampai akhirnya sampai mau muntah itu saking gede-nya. Banget aku segini ada? Hah? Segini? Enggak kalau segitu. Oh enggak. Panjang. Gede, aduh. Bisa cut dulu nggak deh? Jangan dibayangin dong. Terus di situ aku mulai, waduh ini kok panjang banget tuh aku gitu kan. Terus akhirnya kita di situ yang bikin aku seneng lihat tatonya itu bang. Lihat tatonya itu, terus dia bilang nanti kalau kamu liatin tato aku jadi gak mau pulang, dia bilang gitu. Ngewe di situ lama diamnya, lama pindah-pindah tempat juga. Sampai dia tuh bilang kita sama-sama lihat video mau nggak? Dia bilang gitu. Terus aku kalau setiap mau itu pasti sambil lihat video, dia bilang gitu. Terus ya terserah kamu, kalau kamu maunya gitu yang nggak apa-apa, aku bilang gitu. Tapi dia sambil elus-elus
itu gitu. Di situ sama-sama nafsu, akhirnya jot sampai kewalahan aku bang di situ, sampai keringat kemana-mana, udah gitu suaraku kan kenceng ya di situ ya, sampai dia sampai tutupin mulut aku pakai bantal gitu ditutupin. Akhirnya dia bilang, kamu jangan kenal sama cowok lagi ya, aku nyaman sama kamu, dia bilang gitu. Kok bisa ya cewek kok diajakin ngewe lama, nggak sakit, dia bilang gitu. Ya sakit tapi mau gimana lagi, dia bilang gitu. Nakal juga ya kamu ya, nakal loh, kamu tuh masih kecil loh, masih kecil kok udah nakal, dia bilang gitu. Ini bukan terakhir kalinya kita ketemu, besok kamu tak ajakin lagi, dia bilang gitu. Terus aku, berani berapa, wani piro, aku bilang gitu kan. Terus di situ dia transfer aku, terus aku nangis bang di situ. Aku nangis liatin mukanya gitu. Dia bilang, kenapa, kamu nyaman sama aku, dia bilang. Terus aku tuh gimana ya bang ya, mikir setelah dari masalah aku sama mamaku itu, kok aku jadi nakal gitu loh bang. Terus gara-gara aku kepedean aku tuh cantik, terus gara-gara sama om yang dulu itu, akhirnya sampai yang kedua kalinya ini, aku jadi nggak mau pisah, jadinya nggak mau ditinggal gitu loh. Terus aku bilang, aku juga nyaman sama kamu. Aduh, jadi keinget deh. Terus aku takut kalau kamu ninggal aku bilang gitu. Enggak lah, enggak mungkin. Aku udah jarang di rumah, dia juga bilang gitu. Akhirnya kita sama-sama pulang di situ. Selang 3 hari, aku ketemuan lagi sama dia. Ketemuan lagi. Dan anehnya, pada saat itu aku nginepnya 2 hari bang. Diajakin keluar kota. Di situ yang kedua kalinya bang, dia mainnya bang. 1 jam ada di situ. 1 jam. Sekali main. Oke. Di situ dia nggak ledes. Habis aku di situ. Keluar percikan api nggak? Iya. Sampai kain yang buat lap itu, bajunya dia sampai buat lap di situ loh. Saking kan nggak tahu ya. Gelap juga di situ, sampai dia tuh cari seadanya yang bisa buat ngelap lagi kayak gitu. Terus singkat cerita di situ kita sama-sama keluar di luar kota ke pantai, terus nonton bareng di situ, udah kayak selayaknya pasangan gitu. Terus tapi di situ aku mikir, kalaupun aku kayak gini terus, lama kelamaan juga pasti akan ketahuan. Aku mikir gitu kan. Terus akhirnya di situ aku diemin dia. Dia tanya, kenapa kamu diam, mikirin apa? Terus aku bilang, mikirin waktu kamu jot itu sampai aku sakit. Aku bilang udah ampun kamunya nggak ngelepasin, aku bilang gitu. Terus gara-gara ada tatonya di situ, jadinya aku nggak bisa ngelupain. Saya mau bikin tato Tatonya tuh bener-bener deh pokoknya. Ini aku tato gambar ini ulet. Enggak, di bawah sini, di bawah situ. Terus aku bilang, aku tuh salah ya kenal sama kamu, sampai akhirnya aku nyaman, aku bilang gitu. Aku tuh di sini nggak ada siapa-siapa, aku nggak ada teman, nggak ada keluarga, jadinya aku nakal kayak gini. Maaf ya kalau aku nakalin kamu, aku bilang gitu. Terus dia bilang, ya sama-sama nakal ya, mau gimana lagi? Udahlah jalanin aja, nggak usah dipikirin, dia bilang gitu. Kita pulang, akhirnya di situ saya mutusin untuk, sebenarnya berat banget ya, udah nyaman, terus dia juga nyaman, aku nyaman. Tapi ya mau gimana lagi, kalau aku terus-terusan kayak gitu, aku semakin terjerumus di dunia itu bang. Itu setiap hari juga aku masih teleponan loh sama dia, sama om itu. Aku masih teleponan, dan satunya lagi juga masih hubungan baik. Dia ngajakin ketemu terus, teleponin terus, nge-VC gitu, ngirim-ngirimin foto.
mutusin udahlah, nggak perlu dilanjutin lagi, aku bilang gitu. Kalau misalkan om itu cari aku, ya udah biar Clara aja yang gantiin, aku bilang gitu. Terus di suatu hari aku cerita sama Clara, aku aku nggak mau kenal lagi, udah tak akhirin sampai di sini aja, takutnya nanti aku semakin nyaman, semakin cari terus. Aku bilang aku mau fokus sekolah lagi, aku bilang gitu. Uang yang dikasih kemarin itu udah cukup kok, nanti suatu saat juga aku baikan lagi sama mama aku bilang gitu. Tapi di situ setiap malam tuh aku malah ngimpi-ngimpiin terus, Bang. Ngimpi-ngimpiin, jadi akunya sendiri gara-gara kepikiran. Jadi diimpi-impiin terus. Malah tahu-tahu basah. Nggak, ngimpinya tuh aneh. Jadi berdua gitu loh. Cowoknya 2, aku cewek sendiri. Aku ngimpinya gitu. Terus aku juga, aduh, apa jangan-jangan ini malah jadi pertanda aku nggak bisa lepas dari situ tuh. Aku bilang gitu, jangan-jangan, aduh, aku udah berusaha ngelupain di situ. Tapi setiap malam aku ngimpi terus, ngimpinya bertiga ya. Jadi ketagihan gitu loh, terus sambil liatin foto-foto dari om-om itu. Tapi di situ aku udah coba lepas, aku cari kesibukan sendiri, aku pergi sendiri, aku nggak main sama Clara lagi. Tapi di suatu hari tiba-tiba om itu datang ke kosan aku, dia telepon, difotoin tuh di depan gerbang. Keluar, aku di sini, dia bilang gitu. Tak tungguin sampai kamu keluar, dia bilang gitu. Aku takut dong di situ. Aduh, ini pasti diajakin lagi, aku bilang gitu. Terus nggak tak angkat, dia masih nungguin di situ, Bang. Sampai udah mau 1 jam di situ, masih tungguin. Tapi ya mau nggak mau, akhirnya aku keluar dong di situ. Terus ketemu, masuk mobil, terus diajakin muter-muter. Aku bilang, aku takut om, udah ya sampai sini aja, aku nggak mau nakal lagi, aku bilang gitu. Aku udah mau fokus lagi, setelah ini aku mau sekolah lagi lah, intinya aku bilang gitu. Jangan hubungin aku lagi ya, aku bilang gitu. Nanti takutnya om kecewa, jadinya sakit hati. Udahlah, sama-sama nggak kenal kayak dulu lagi, aku bilang gitu. Tapi di situ dia marah sama aku, rambutku dipaksa-paksa sampai di mobil itu berhenti di satu tempat gitu. Tempatnya itu sepi ya, Bang ya, sepi. Dia minta dimutin, Bang, di situ. Dimutin. Itu omnya yang pertama itu. Terus akhirnya ya mau nggak mau ya, gara-gara aku ngimpi terus jadinya dijemput. Akhirnya ya udah mau nggak mau aku puas dia bilang, aku tuh kangen banget sama kamu, dihubungin susah, kemana aja sih, dia bilang gitu. Di situ jok yang depan itu agak dibelakangin, aku disuruh di situ. Udah disuruh, pokoknya bener-bener. Aku bilang, udah ya di sini aja, nggak usah lanjut, aku bilang gitu. Akhirnya aku pulang, aku bilang, oh maaf ya kalau aku nakal, aku bilang gitu. Aku juga bilang sama dia juga gitu. Maaf ya kalau aku nakal, kalau aku aku kenal om jadi om ngeluarin uang terus buat aku bilang gitu. Maaf ya, dia bilang gitu. Aku bilang gitu, terus dia ngomong, nggak apa-apa, namanya orang cowok itu semua pasti nakal, nggak ada cowok yang benar-benar bersih, dia bilang gitu. Siapa coba ada cowok yang benar-benar bersih, tunjukin ke aku, tak kasih uang, dia bilang gitu. Semua tuh sama. Akhirnya aku masuk ke kos, aku pulang. Dari situ mau nggak mau aku paksa diriku, udah stop sampai di situ, nggak mau lagi. Si Clara telepon, Bang, jangan munafik jadi orang, kamu tuh nggak mungkin bisa ngelupain kerjaan-kerjaan kayak gitu. Kamu tuh nyaman, kalau orang udah nyaman tuh pasti susah keluar dari lingkungan nyaman, dari zona nyaman, dia bilang gitu.
udahlah, ayo lanjut, tak cariin. Kamu mau apa? Butuh yang kayak gimana? Cari yang model kayak gimana? Tak cariin kalau kamu mau. Dia bilang gitu. Dia paksa aku. Terus sebenarnya omnya itu bilang kalau si Clara juga dapat jatah ngenalin aku, Bang. Oh. Oke. Ngenalin aku juga dapat jatah. Terus setelah kita pergi yang pertama itu, dia juga transfer ke Clara. Transfer. Oh, secara nggak langsung di ya. Terus akhirnya aku udahlah Clara, capek aku takut kalau nanti semakin kemana-mana, kalau mamaku tahu nanti pasti urusannya panjang, aku bilang gitu. Terus selang 1-2 minggu aku mencoba cari kesibukan kan waktu di bulan-bulan kemarin kan aku setiap malam, setiap minggu itu kan ke klub terus ya Bang ya, ke klub terus. Jadinya kesibukannya juga minum, pulang-pulang mabok, tidur, terus telat, kayak gitu terus otak tuh pikirannya maunya main terus, nggak konsen gitu loh di sekolah tuh, pengennya cepet-cepet pulang, cepet-cepet main gitu, cepet-cepet mau dengerin DJ kayak gitu. Terus ya udah dari situ aku berhenti, udah nggak kenal sama om itu lagi, tak blokirin. Tapi omnya itu sempat neror aku loh, sempat neror aku. Kamu yakin galin aku? Dia bilang gitu. Kamu yakin? Nggak segampang itu loh. Aku tuh tahu kosan kamu. Jadi suatu saat kalau aku datang kamu nggak mungkin bisa nolak. Dia bilang gitu. Tak blokir terus Bang nomornya. Tak blokir. Akhirnya aku mutusin ganti nomor di situ. Ya udah, aku udah stop. Udah fokus lagi ke sekolah. Akhirnya selesai. Hah? Selesai. Oh. Terus ya udah aku tapi di situ aku jadi renggang sama si Clara gara-gara itu. Karena kan mungkin omnya ngejar-kejar sama Clara ya. Yeah. Dia mau buat aku gimana ya, Claranya tuh bikin aku jadi kayak awas ya kamu tak buat nyesel, kamu kehilangan aku. Kan di situ kan aku cuma deketnya sama Clara Bang. Kalau sampai kamu nggak punya teman, kamu baru tahu rasa. Dia bilang gitu. Dia ya gitu ninggalin aku, jadi aku sendirian di situ. Oke. Sampai sekarang masih ada komunikasi sama Clara? Cuman di Instagram. Oh, cuma di Instagram. Oke. Lulus udah berapa tahun sampai sekarang dari kejadian itu? Udah berapa tahun ya? Udah lama. 5 tahun ada? Ada 5 tahun. Oke, padahal enak cari duitnya itu. Iya, dan aku tuh ya termasuk ya, kalau teman aku bilang di situ aku termasuknya hoki loh. Hoki karena teman-teman Clara satu banding beberapa orang yang waktu aku ke klub itu, yang dipilih tuh cuman aku Bang. Sorry, si Clara ini teman juga. Nah, satu. Berarti memang dia udah nakal dulu. Udah nakal banget dia. Cowoknya di mana-mana. Ya udah mainannya udah gadun lah. Udah gadun. Oke. Dan anehnya dia bisa ngenalin aku sama bos loh. Nggak cuman cewek-cewek, cowok-cowok seumuran aku, nggak cuman remaja-remaja gitu, langsung bos. Kan jadi dia linknya besar dong, banyak dong. Iya. Berarti memang udah tempat mainnya dia itu. Terus ya gitu. Gitu ya. Sempat nakal. Oke, tapi sekarang udah stop, benar-benar berhenti. Stop. Benar-benar stop. Saya melihat pandangan yang beda nih soalnya dari matanya. Stop ya. Coba lihat mata saya. Ya itulah ya Kak Tari tadi ya, Tari ya. Pergaulan ya, semua orang sih pasti ngerasain sih pergaulan yang kayak gitu ya kan. Apalagi kalau merantau ya. Di situ kan aku sempat berantem sama mama. Mau nggak mau ya aku cari ketenangan dong Bang. Di situ aku nggak punya tempat cerita kan. Kalau ada masalah di sekolah atau ada kegiatan apa-apa kan aku ceritanya ke mama.
Tapi pada saat itu mama biarin aku, jadi aku nggak ada yang mikirin, jadi ya udah aku cari kerja. Sekarang sama mama gimana hubungannya? Udah it's okay. Baik-baik aja Baik-baik ya. aja. Ya, jadi mungkin memang karena butuh sosok apa ya, orang tua mungkin ya, Kak Tari ya. Tempat butuh tempat cerita lah intinya. Ya, tempat cerita. Dan tempat ketika aku ketemu sama om-om itu, di situ aku nyaman semua. Oke. Ya, karena Dia kasih ruang untuk aku, kasih space untuk aku bercerita, dan dia juga menerima aku. Inilah bahayanya pemirsa. Ayo, jangan sampai anak Anda menemukan kenyamanan di luar. Ya. Jangan sampai. Ya, jadi memang apa ya? Saya sih ya, Kak, saya sebagai orang tua gitu ya. Saya sendiri mengakui kalau ya namanya kita sama anak, kalau di rumah sih pasti ada komunikasi gitu ya. Cuma kan di luar rumah ini kita nggak tahu nih anak kita ada masalah apa di sekolah, Iya, atau takutnya masalah nanti sama teman-temannya. Iya, kadang-kadang kan anak malah udah remaja tuh udah nggak mau dekat sama orang tua. Iya, padahal di situ waktu itu aku tuh berusaha nggak nakal, Bang. Tahu sendiri kan, pertamanya aku aja dideketin sama cowok, nggak aku. Tapi langsung Enak mungkin, keenakan mungkin. enak mungkin ya. Terus sekarang biasanya gitu kan ya, kalau orang yang udah ngerasain ML gitu kan, itu akan timbul terus tuh rasa kemauannya. Ya mau nggak mau dibentengin diri sendiri. Gimana ya, kalau mikirnya di situ terus pasti ya ngelakuin hal itu terus. Ya, jadi Mau nggak mau nggak bisa keluar dari zona itu. ngambil kegiatan yang positif gitu ya. Saya mau bikin tatoan. Bercanda ya, Kak Tari ya. Ya, oke. Terus dari kejadian ini gimana, Kak Tari? Kak Tari kelahiran tahun berapa sih? Sekarang udah umur 25. 25 ya, masih ini ya, masih muda sih. Tapi belum ada kemauan buat nikah gitu. Belum ya? Masih mau nikmatin diri sendiri gitu. Iya. Oke. Ya masih panjang sih, masih panjang buat berkarir, masih panjang buat cari prestasi, Kerjaan. ya, cari kerjaan yang enak, benar gitu. Ya saya sih ya, sepanjang cerita gitu saya jadi keinget anak saya sendiri malah. Iya. Ya gitu. Jadi bahaya gitu ya, bahaya banget pergaulan di luar, apalagi ini dilepas gitu kan sama orang tua. Makanya jadi kayak gitu. Ya, jadi lu bebas banget, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang monitor gitu kan. Tapi dari kejadian ini ada rasa penyesalan nggak sih, Kak Tari sebenarnya? Penyesalan sih mungkin dikit ya, karena sampai segitunya aku tuh kadang tuh mikir, kok aku jahat banget ya jadi cewek ya. Aku mikir gitu. Jahatnya? Ya kan mau diajakin tanpa sepengetahuan orang yang di rumah. Sama aja kan. Nakal sih sebenarnya, bukan jahat ya. Kalau jahat tuh Ya kadang aku tuh gimana ya, overthinking banget gitu loh, Bang. Padahal teman-teman aku ya, kalau mereka bilang ya, di sini tuh tempatnya orang nakal, kok kamu sendiri yang aneh gitu loh. Malah gimana ya, beda gitu loh. Yang seharusnya terima job-job kayak gitu, malah akunya nggak mau gitu loh. ya, kalau om berduit ataupun gadun gitu ya, kalau kenal sama cewek ya, apalagi yang masih muda, yang masih fresh gitu, cantik ya, it's okay, no problem gitu, gue punya duit. Nah itu. Tapi kan di satu sisi lagi kita melihat bahwa Kak Tari ini cuma jadi pemain gitu loh, secara tidak langsung gitu ya. Realitanya seperti itu, meskipun memang banyak orang juga memang itu pekerjaannya dia. Gue butuh loh, gue dapat duit kok dari sini, ya. Terus lo mau bilang apa? Meki gue, gitu kan ya. Ya. Dan pada saat itu ya, aku mau beli apapun bisa loh, Bang. Ya. Mau belanja apa, bahkan dari kalau dilihat ya, teman-teman aku sama aku lebih bisa beli lebih apa ya, kecukupan aku pada saat itu. Seumuran aku loh. Masih sekolah loh. Iya, ya.
Cuma Jadi kalau dihitung akunnya tuh hoki gitu loh. Hoki. ya cuma sayang aja karena dari dapat uangnya dari hal-hal kayak gitu gitu Iya, ya. betul. Kan namanya kita hidup kan nggak selamanya muda, nggak selamanya sehat juga gitu. Sekarang sih kita masih muda nih, misalnya Katari, gue masih muda kok, gue masih sehat gitu kan. Tapi kan nanti lambat lama tahun kita juga umur bertambah Iya, terus. betul. Dan jangan sampai nanti ada penyesalan di belakangnya. Betul. Makanya aku stop aja udah. Oke. Oke deh Kak Tari ya. Mungkin sebelum kita tutup podcastnya, mungkin Kak Tari ada pesan-pesan buat teman-teman. Silakan. Apa ya? Cari gadun. Enggak ya. Awas ya. Udah sih. Udah itu aja ya. Ya, saya doakan semoga Kak Tari dikasih apa ya, jalan hidup yang berlimpah sama rezekinya ya Kak ya. Dikasih kesehatan terus, dikasih jalan yang baik, diketemukan dengan orang-orang yang baik. Dan panjang umur, sehat terus. Ya. Oke, buat teman-teman, itu cerita dari Kak Tari ya. Ya mungkin ada yang merasa terhibur, tapi ada juga yang pasti berpikir kok sampai segitunya gitu ya. Ya namanya jalan hidup orang beda-beda masing-masing. Kita nggak bisa mengejudge seseorang itu lu kenapa begini, lu kenapa begitu, nggak bisa. Karena bukan Anda yang menjalani gitu ya. Buat teman-teman yang mau cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Tari, terima kasih sekali lagi. Dan sama-sama, Bang. semoga sukses terus, sehat selalu.